Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Untuk lebih jelasnya, Mr. Quick akan tampilkan. Berikut adalah tabel daftar lengkap nih. Kalau mau tambah lengkap lagi, cari lagi. Daftar lengkap perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan untuk lebih mudah dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Simak sahabat ya, ini adalah tabelnya. Oke, sebelum Mr. Quick mengakhiri penjelasan kali ini, Mr. Quick mau tanya dong. Kira-kira sahabat Sorry Nadine, karena tadi kebinget. Oke. Jadi itu tadi video tentang sel ya yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai sel ya. Nah, sel itu ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Nah, tadi perbedaannya apa aja nih? Sel prokariotik dan sel eukariotik yang udah Karahma jelasin tadi. Kira-kira apa tadi ya perbedaannya antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Kalau sel eukariotik memiliki membran inti sel. Oke, sip. Jadi tadi antara sel, nah Karahma share lagi ya. Bentar. Sudah terlihat Nadine? Iya. Oke, sudah terlihat ya. Tadi di video juga sudah dibahas ya bagian-bagian apa saja sih yang ada di sel eukariotik juga sama sel prokariotik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri sel ya. Jadi ciri-ciri sel itu ada yang pertama berukuran 1 sampai 100 mikrometer. Jadi sel itu merupakan unit yang terkecil dari kehidupan ya. Nah, kalau misalnya Nadine itu pengen lihat sel tadi harus menggunakan alat. Nah, itu yang dinamakan mikroskop ya. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu dibedakan menjadi sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Seperti tadi ya sudah dijelaskan, kalau sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, nah sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran inti. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah tersusun atas komponen kimiawi seperti ada karbohidrat, lalu protein, ada lemak, air, vitamin, dan juga mineral. Nah, selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik itu disusun atas membran sel, lalu sitoplasma, dan juga ada materi genetik. Materi genetiknya itu berupa DNA dan juga RNA ya. Nah, selanjutnya ada sel eukariotik ya. Materi genetiknya itu tersebar di sitoplasma. Sedangkan pada sel prokariotik itu terdiri di dalam inti sel ya. Lalu ciri-ciri selanjutnya itu memiliki ribosom, memiliki sitoskeleton. Sitoplasma sel eukariotik juga mengandung organel sel. Nah, organel selnya itu apa aja? Nah, jadi organel sel dari sel eukariotik itu adalah ada mitokondria, retikulum endoplasma, lalu ada badan Golgi, ada lisosom, plastida, vakuola, dan juga sentriol, lalu ada badan mikro. Ya, ada lagi sel prokariotik. Jadi sel prokariotik itu memiliki mesosom. Mesosom ini sebagai apa? Sebagai pengganti mitokondria. Lalu sel itu dapat bereproduksi. Jadi ada yang dapat melakukan pembelahan sel baik secara mitosis maupun secara meiosis. Ya. Lalu dapat mewariskan sifat sel baru hasil pembelahannya sebagai unit hereditas. Ya. Lalu ada jenis-jenisnya ya. Nah, di sini ada sel prokariotik. Ya. Sel prokariotik itu ada yang ukuran selnya itu berkisar 1 sampai 10 mikron. Lalu uniseluler ya, membentuk koloni atau filamen. Ini juga ada jenis sel eukariotiknya juga. Oke, tadi sudah Karang menjelaskan juga ya berbagai macam jenis sel, lalu ciri-cirinya juga apa, terus apa saja sih perbedaan dari sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Oke, untuk selanjutnya kita coba latihan ya Nadine ya. Ya, jadi yang pertama adalah bagian terkecil
dari suatu makhluk hidup disebut apa tadi? Sel. Oke, good. Sel ya. Selanjutnya, ilmuwan yang pertama kali, nah tadi sudah dijelaskan juga ya, yang pertama kali melihat sel atau yang menemukan sel itu siapa? Robert Hooke. Oke, good.